Meski istri Al-Aziz sudah coba berupaya memanggil wanita-wanita itu, tetapi isu perselingkuhan dirinya terus merebak di mana-mana. Oleh karenanya, demi harga diri keluarga, Al-Aziz menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Bersama dia, Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Jelaskanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Nabi Yusuf berkata, "Tidak ada makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, kecuali aku telah menjelaskan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kepada akhirat pun mereka ingkar. Aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Quran Surat Yusuf ayat 38. Wahai dua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah, selain Dia, hanyalah nama-nama, berhala, yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun yang pasti tentang hal itu. Ketetapan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 39 ayat 40. Tentang takwil mimpi dari dua orang pelayan kerajaan itu, Nabi Yusuf mengungkapkan, "Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman hamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalib. Lalu, burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 41. Dia berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu." Kemudian, setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Suatu hari, Raja Mesir mengumpulkan para petinggi kerajaan. Dia hendak menceritakan tentang mimpinya kepada mereka dan menanyakan kepada mereka siapa yang bisa menakwilkan mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkannya. Itulah mimpiku yang aneh itu. Siapakah di antara saudara-saudara yang tahu apa arti mimpiku itu?" Begitulah kata Tuan Raja kepada mereka, tetapi mereka tidak ada yang tahu apa takwil mimpi itu.
Bahkan mereka mengatakan itu hanya mimpi kosong saja. Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata, dan teringat perihal Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Sang pelayan pun segera berangkat menemui Nabi Yusuf di dalam penjara. Setelah bertemu, pelayan itu berkata kepada Nabi Yusuf bahwa ia diutus oleh Raja Mesir untuk menceritakan tentang mimpinya. Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Setelah sampai di istana, sang pelayan segera menghadap Raja Mesir dan menceritakan apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang takwil mimpi Tuan Raja. Raja Mesir sangat tertarik mendengar penjelasan dari pelayannya itu. Raja berkata, Bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya, bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Quran Surat Yusuf ayat 50. Mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam yang disampaikan melalui pelayan yang menjadi utusannya, maka Raja memanggil istri Al-Aziz beserta wanita-wanita cantik yang pernah melukai tangannya dengan pisau pada saat perjamuan yang dilakukan oleh istri Al-Aziz terhadap mereka. Dan ketika mereka sampai dan berkumpul, maka Raja berkata, Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz pun berkata, Sekarang jelaslah kebenarannya. Akulah yang menggodanya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ketika Nabi Yusuf memenuhi panggilan Raja, Raja pun bertanya tentang keadaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun menjelaskan dari awal kenapa dia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah Raja tahu duduk persoalannya dan juga mendengar keterangan dari istri Al-Aziz serta para wanita-wanita cantik yang bersaksi tentang Nabi Yusuf, maka ia memutuskan dan berkata, Mulai hari ini kau menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Setelah Raja memberikan kedudukan yang belum tahu sebagai pejabat apa, Nabi Yusuf pun datang menemui Tuan Raja, dan dia pun berkata, Jadikanlah aku sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Sejak itu, Nabi Yusuf diberikan kedudukan tinggi sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir dan penguasa perbekalan sandang dan pangan. Bahkan Nabi Yusuf sangat dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan Raja Mesir sehari-hari. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
Al-Quran Surat Yusuf ayat 56 ayat 57. Tersebutlah dalam catatan sejarah kala itu terjadinya paceklik di negeri Mesir dan negeri-negeri sekitarnya, termasuk negeri Palestina tempat keluarga Nabi Yakub alaihissalam, karena kurangnya curah hujan untuk mengairi lahan pertanian. Namun tersiar kabar bahwa di negeri Mesir persediaan pangan masih sangat cukup dan bahkan berlimpah. Oleh karena itu Nabi Yakub mengutus 10 orang putranya untuk berangkat ke negeri Mesir, minta bantuan bahan pangan dan menukarkannya dengan barang-barang berharga. Maka pada hari yang ditentukan, berangkatlah 10 orang putra Nabi Yakub menuju kota kerajaan Mesir dengan membawa sejumlah barang-barang berharga untuk ditukarkan dengan gandum sebagai bahan pokok yang sangat dibutuhkan orang kala itu. Dari negeri Palestina ke negeri Mesir jaraknya yang cukup jauh, ditempuh dengan mengendarai unta melalui padang pasir yang luas dan panas terik matahari yang menyengat. Namun mereka demi menyambung hidup keluarga harus menempuhnya demi mendapatkan hasil yang dituju. Sementara Nabi Yakub yang matanya memutih dan menjadi buta karena sering menangis, mengeluarkan air mata, menahan kerinduan yang sangat dalam kepada putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menanti kedatangan anak-anaknya yang diutus ke kerajaan Mesir untuk mendapatkan bahan pangan. Nabi Yakub dengan derai air matanya selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk keselamatan Nabi Yusuf dan memohon untuk dapat dipertemukan kembali dengan dirinya. Seiring itu pula tampak 10 orang anak-anak Nabi Yakub alaihissalam memasuki gerbang istana kerajaan Mesir tanpa mengalami kesulitan setelah mereka mengemukakan maksudnya menemui Raja Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf menerima kafilah yang memperkenalkan diri dan keluarga mereka yang ada di Palestina bahwa mereka ini adalah bersaudara dan diutus oleh ayahnya Nabi Yakub alaihissalam untuk meminta bantuan bahan pangan berupa gandum, dan sebagai alat tukarnya mereka membawa barang-barang berharga untuk diserahkan kepada sang penguasa kerajaan Mesir. Nabi Yusuf pun menyetujuinya untuk membantu memberikan bahan pangan tersebut. Nabi Yusuf mengenali 10 orang kafilah itu adalah saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak mengenali bahwa penguasa kerajaan Mesir itu adalah Nabi Yusuf yang dulu mereka zalimi. Nabi Yusuf pun pura-pura tidak tahu dan memperlakukan mereka dengan baik dan sopan. Mereka dijamu makanan-makanan dan minuman yang enak-enak dan lezat. Mereka sangat gembira dan merasa dihormati. Nabi Yusuf pun memerintahkan para pelayannya untuk mengisi penuh karung-karung dengan gandum untuk dibawa pulang oleh para kafilah tamu-tamunya itu. Kemudian mereka disuruhnya untuk memasukkan kembali barang-barang penukar yang dibawa para kafilah ke dalam karung-karung yang telah diisi gandum-gandum tersebut. Setelah karung-karung kafilah itu dipenuhi dengan bahan pangan gandum, mereka mengucapkan terima kasih kepada Nabi Yusuf alaihissalam sambil pamitan. Tetapi Nabi Yusuf berpesan agar nanti mereka datang lagi untuk mengambil gandum 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi dengan syarat mereka harus mengajak adik seayah mereka yang kala itu tidak ikut datang. Dan kalau tidak ikut diajak oleh mereka, maka mereka tidak akan dapat jatah gandum lagi dari Raja Mesir. Mereka pun menyanggupi apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam.